Octavia Wahyuni dengan NIM 228420042. Asal prodi PGSD dari Kampus Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pecahan materi matematika kelas 3 SD. Selamat menonton. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang akan dibahas. Topiknya adalah tentang pecahan. Apa sih yang akan dibahas oleh saya kali ini? Yang pertama, ada pengertian dari pecahan. Yang kedua, ada lambang dari pecahan. Yang ketiga, perbandingan dari pecahan. Dan yang terakhir, yaitu operasi pecahan. Apa sih itu pecahan ini? Nah, pecahan ini menyatakan bagian dari keseluruhan. Pecahan juga dapat menyatakan bagian dari sekelompok benda. Ayo kita perhatikan dulu gambar yang ada di layar ya. Untuk di gambar ini dinyatakan ada pizza utuh yang dipotong menjadi dua. Nah, ini akan menjadi belahan yang sama besar, bagian yang sama besar dengan pecahannya yang diceritakan dengan 1/2. Lalu dipotong lagi, yang 1/2 ini dipotong lagi menjadi dua lagi, dipotong lagi menjadi dua sebelah sininya potong, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan bisa dinyatakan dengan sebuah pecahan, yaitu 1/4. Jadi dalam gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sebuah pizza ini yang dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, setiap potongan pizza ini dapat dinyatakan menjadi pecahan, yaitu setengah bagian atau setengah atau 1/2. Dibacanya bisa juga 1/2. Nah, selanjutnya setiap potongan tersebut dipotong lagi menjadi dua. Yang potongan yang ini ya, dibagi dua itu menjadi sama besar kembali. Nah, potongan di sini sah, jadi menjadi pecahan yang baru gitu ya. Satu potongan pizza yang lebih kecil tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau ditulis 1/4 juga bisa. Oke, selanjutnya ke pembahasan yang kedua tentang lambang pecahan. Pecahan dapat ditulis dalam bentuk A/B, dengan A merupakan pembilang dan B adalah penyebut. Lihat di sini ya, A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Untuk supaya kita lebih mengingat lagi, tidak tertukar gitu ya antara pembilang dan penyebut, kita bisa melihat dari kata pembilang ini kan ujungnya ang ya, kita samakan dengan kata bintang. Pembilang ini dianggapnya bintang. Bintang kan berada di atas, berarti pembilang ini letaknya ada di atas gitu ya. Yang kedua selanjutnya, untuk kata penyebut ini kita bisa anggap kata rumput, karena ujungnya sama ya, ut ini. Rumput ada di mana? Rumput ada kan di bawah. Jadi penyebut ini berada pada bawah dari pembilang ini, terletaknya ada di bagian bawah gitu. Untuk melihat contohnya gitu ya, bisa dilihat di sini. Nah, ada sebuah pecahan nih ya. Saya contohkan ini pecahan yang ini. Gimana sih cara menentukan pembilang dan juga penyebutnya, dan juga bagaimana sih membacanya? Kita bahas ya. 1/2 ini dibacanya 1/2, bisa juga dengan 1/2 atau juga setengah. Angka yang 1 ini disebut dengan pembilang, dan angka yang 2 ini disebut penyebut. Kita lihat lagi yang ini, jangan lupa untuk pembilang ada di atas dan penyebut ada di bawah. Jadi 1/2 ini pembilangnya adalah 1 dan juga penyebutnya adalah 2. Nah, untuk pecahan juga dapat dinyatakan dalam gambar arsiran. Seperti ini gambar arsirannya. Yang pertama ini kan arsirannya yang diwarnai yang ada berapa jumlahnya, ada 1. Sedangkan jumlah keseluruhannya ini ada 2.
Untuk menentukannya, kita tulis dulu yang diarsirnya ada berapa, yang diwarnainya ada berapa. Kita tulis menjadi pembilang di atas 1. Nah, untuk jumlahnya kan ada 2 bagian. Nah, per 2. Terus yang ini ya, ke gambar ini. Ini yang diwarnai ada 2. Ditulis menjadi 2. Ini disebutnya pembilang kan ya, yang di atasnya 2. Dan 3 ini dari mana? 3-nya itu dari jumlah keseluruhan yang ada dalam gambar gitu. Jadi ini pecahannya 2/3. Untuk yang ini kita jumlahkan lagi ya, ada berapa sih pembilangnya? Ada 1, 2, 3, ditulis 3. Dan 4, dari mana 4? Dari jumlah keseluruhan. Ini kan 3 ditambah 1 ada 4. Jadi 3/4 bagian gitu. Nah, kita lebih jelasnya lagi ya untuk menyatakan arsiran dari gambar ini. Nilainya gitu ya, dari gambar ini itu berapa sih pecahannya. Tadi saya bilang untuk menentukan pembilang yang atas itu tentukan yang diwarnai atau yang diarsir. Ini yang diwarnainya ada berapa? 1. Yang jumlahnya ada, kotaknya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pecahannya itu 1 yang atas menjadi pembilang dan per 4. 4-nya ini jumlah keseluruhannya ada 4. Disimpannya di bawah, yaitu penyebut. 4 ini adalah penyebut, 1 adalah pembilang. Nah, untuk membandingkan pecahan, kita harus mengingat nih ya, tanda gitu ya. Tanda dari perbandingan pecahan ini ada apa aja. Nah, ada tanda lebih besar dari, madhabnya ke sini, menghadapnya. Nah, untuk tanda lebih kecil dari, menghadapnya ke sini. Dan tanda sama dengan seperti ini ya. Untuk mengingat juga lebih dalam gitu ya, lebih supaya tidak lupa, kalau lebih besar itu kita analogikan sebagai huruf B. Ini kalau ditarik garis di atas ini menjadi B. B itu kan besar. Nah, ini besar berarti lebih besar dari. Untuk lebih kecil, angka pertamanya kecil kan K. Kita kan tarik garis ke sini akan menjadi huruf K kan ya. Jadi kalau lebih besar ini menghadapnya seperti huruf B, kalau lebih kecil menghadapnya seperti huruf K yang ininya ya. Kalau bisa juga dengan mangap buaya gitu ya. Nah, ininya buayanya ke sini, ini juga ke sini gitu ya. Nah, untuk membandingkan pecahan ada 2 ya pecahan ini. Perbandingannya dengan yang pertama dengan penyebutnya yang sama. Pecahan yang penyebutnya sama ini dapat dibandingkan dengan cara membandingkan pembilangnya. Pembilang yang mana sih? Yang ada di atas. Diingat ya, di garis bawahi bahwa semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya akan semakin besar. Kita lihat ke contoh soalnya ya. Untuk ini 1/3 dan 2/3. Perbandingannya kayak gimana sih? Nah, 1/3 kan ini pembilangnya kan 1, ini 2 pembilangnya. Kalau ini kan kalau penyebutnya udah sama, jadi yang kita bandingkan adalah pembilangnya dulu, yang atasnya. Diingat bahwa semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Untuk 1/3 berarti 1 dan 2 lebih besar 2 kan, jadi 1 ini lebih kecil dari 2. Nah, tandanya itu berarti lebih kecil dari. Ininya seperti ini tandanya. Dibacanya kayak gimana sih kalau perbandingannya ini? 1/3 lebih kecil dari 2/3. Gitu untuk cara bacanya. Nah, yang kedua,
perbandingan pecahan dengan pembilang sama. Kalau yang tadi itu penyebutnya sama, sekarang pembilangnya yang sama. Nah, pecahan yang memiliki pembilang sama dapat dibandingkan dengan melihat penyebutnya. Penyebut yang mana? Yang bawah, diingat. Penyebut di bawah letaknya. Di garis bawahi bahwa cenah. Semakin kecil penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Semakin kecil penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Berarti ini kebalikan dari yang perbandingan pecahannya sebelumnya. Kalau yang kecil berarti itu mah kecil ya. Kalau di sini kecil berarti besar. Yang dilihatnya adalah penyebut. Oke, kita ke contoh lebih jelasnya. 1/2 dan 1/4. Perbandingannya kayak gimana? Nah, ini kan pembilangnya udah sama nih ya, 1, dua-duanya 1 sama. Yang dibandingkan tadi adalah penyebutnya. Penyebut yang berada di bawah. Semakin kecil penyebut, maka nilai pecahannya semakin besar. Terus ini harus diingat karena ini adalah kata kunci dari perbandingan pecahan yang pembilangnya sama. 2 dan 4, mana nilainya yang lebih besar? Besar adalah yang 1/2. Kenapa 2 ini menjadi besar? Mengingat lagi ke sini. Nah, nilai pecahannya semakin besar kalau ininya angka 2-nya ini kan kecil di sini. 2 dan 4 ini lebih kecil yang 2. Berarti 1/2 lebih besar dari 1/4. Karena angka 2 ini angkanya lebih kecil dari 4. Sehingga didapatkan perbandingan bahwa 1/2 ini adalah lebih besar dari 1/4. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Nah, yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ini kan tentang penjumlahan ya. Pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Kata kunci ini terus harus diingat agar memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Nah, tadi katanya apa? Yang penyebutnya sama, penyebut ini berarti yang angka 3 tetap disimpan di sini, tetap 3-nya disimpan di sini. Yang dijumlahkan yang mana? Yang dijumlahkan adalah pembilangnya yang bagian atasnya. 1 ditambah 2 adalah 3. Kita tulis di sini 3. Ingat lagi, tadi yang dijumlahkan adalah pembilang, bukan penyebut. Kalau penyebutnya sama, ini letakkan sama lagi di sini. Tetap penyebutnya tidak ada penjumlahan dari penyebut gitu. Oke. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang pecahan yang tadi saya jelaskan, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Latihan soal yang pertama, soalnya ini bisa di screenshot, dijawabnya bisa di kolom komentar ya. Latihan soalnya 2, membandingkan pecahan dengan tanda kurang dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Ini soal yang pertama 1/2, 1/3. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ini juga sama, dibandingkan ya dengan tanda yang ini. Ingat, bisa dijawab juga di kolom komentar. Oke. Yang selanjutnya nomor 3, berapakah hasil penjumlahan dari pecahan 1/4 dan 3/4? Yang keduanya juga ada pecahan 9/12 ditambah 3/12 berapa? Nomor 4 adalah soal cerita ya. Bisa dibaca soalnya, bisa di screenshot, lalu dijawab juga, bisa di kolom komentar. Nah, ternyata itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila
penyampaian yang tadi saya sampaikan banyak kekurangannya, dan sampai jumpa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas ataupun kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.